قائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما Fasbir sabran jamila, sabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka mengira azab itu masih jauh, padahal kami melihatnya sudah amat dekat. Yauma takunu sama'u kalmuh, di hari di mana langit seperti cairan tembaga, perak. Wa takunul jibalu kal'ih, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan. Wala yasalu hamimun hamima, di hari itu seorang teman akrab sudah nggak kenal lagi. Nggak bisa menanyakan bagaimana kondisi nasib temannya yang lain. Yawma takunu sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihl. Di hari langit mencair seperti cairan tembaga dan langit arsy itu isinya air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan ars Allah itu di atas air. Nanti ayat Bunda cari ya ayatnya. Dan juga ada dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu jadi hidup. Dan ketika langit terus expanding, langit membesar. Kalau tadi sudah surah Al-Anbiya sudah, nanti ayah Bunda bakal ketemu dalam surah Az-Zariyat bahwa wassama banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit kami membinanya, membangunnya dengan kekuatan kekuasaan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami meluaskan langit. Jadi nanti ayah Bunda bakal nemu dari ayat ini para ahli membuat teori bahwa langit itu expanding. Terus makin besar, makin besar. Dan seperti balon yang ditiup makin besar, makin besar, makin besar. Nanti pada saatnya meletus pecah. Allah Subhanahu wa taala cuma bilang wassama'u banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ayatnya pendek benar. Tapi Masya Allah, teori langit yang terus mekar, melar, di expanding sky. Teorinya. Nanti ayah Bunda cari. Video-videonya juga banyak. Langit itu makin besar, makin besar, makin besar. Dan nanti langitnya runtuh. Langitnya pecah. Langitnya terbelah. Terbelah di mana? Ayah Bunda sudah tahu ayatnya. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan dia tunduk kepada Robnya, dan sudah semestinya dia tunduk. Kalau Allah bilang pecah, terbelah,
dia terbelah. Di dalam surah Al-Fitar juga sama. Idza sama'un fatar. Apabila langit terbelah. Tar. Bisa terbelahnya baru nanti di hari yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan meskipun itu isinya air, langit tuh, nah ini nanti kalau sudah dipanaskan, dia seperti cairan tembaga, cairan timah, perak. Yauma takunus sama'u kalmuh. Tadi kata Usbok, isinya air. Kenapa jadi tembaga? Kenapa jadi timah, perak? Ayah bunda nanti bakal ketemu bahwa di langit itu banyak sekali besi Allah turunkan. Dalam surat Al-Hadid, surat 57. Nanti cari ya, bahwa wa anzalna fihal hadid fihi ba'sukum. Kami turunkan dari langit hadid besi. Allah sebut besi Allah turunkan dari langit sebagai senjata kalian dan manfaat yang banyak buat kehidupan kalian. Dalam surat Al-Hadid. Maka begitu nanti dipanaskan, nah itu besi-besian dan segala macam nyampur dengan air, dia akan jadi yauma takunu sama'u kalmuhl, seperti cairan tembaga yang panas. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila pun apa nujum bintang-bintang berjatuhan. Jadi bintang-bintang berjatuhan, ayah bunda. Nah, itu tuh. Jadinya kalmuhl, seperti cairan tembaga, timah, perak yang panas. Kalau langit aja udah runtuh, ayah bunda nanti lihat ya. Kalau sekarang masih ada di ruangan, Usbob sekarang ada di luar ruangan, udah bisa langsung lihat langit. Kalau langitnya runtuh, mau kemana perginya itu sudah. Watakunul jibalu dan gunung-gunung seperti bulu berterbang. Dalam surah Al-Qari'ah juga Allah sebutkan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Yauma takunul abd wa takunul jibalu Nah, jadi dalam surah Al-Qari'ah, gunung juga seperti bulu-bulu berterbang. Dalam surat Al-Waqi'ah juga begitu. Infitor. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kazibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbatha. Wa bussatil jibalu bassa, dan dihempaskan gunung-gunung hingga menjadi hancur. Fakanat haba'an mumbatha, dia menjadi debu yang berterbangan, hancur. Dan gunung yang kelihatannya besar, gagah, tinggi, hebat. Dia adalah rawasia, dia adalah pasak bumi. Selagi bumi itu masih ada gunung-gunung, maka dia jadi stabil muternya. Dan gunung juga hancur dari itu. Ayah bunda bayangkan kalau langit, gunung yang besar-besar aja hancur, gimana yang kecil-kecil. Tapi ntar buat manusia-manusia yang dikasih amanah, dikasih agama, dikasih Al-Quran, nanti mereka adalah orang-orang yang kuat, yang bakal lebih kuat daripada langit, lebih kuat daripada gunung, lebih kuat daripada bumi. Tapi buat orang-orang yang solin, yang kafur, yang tidak bersyukur pada Allah, maka Allah binasakan. Ayah bunda bakal ketemu nanti di ujung surat Al-Ahzab.
orang-orang yang megang amanah agama ini, amanah jadi khalifah Allah, jadi muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang taat, dia lebih kuat daripada langit, gunung, bumi. Mana ayat yang sebab ujung surah Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah agama ini pada langit, bumi, dan gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka semua nggak ada yang sanggup menerima amanah ini, agama ini. Jadi Al-Quran begitu dahsyat. Tapi malah yang menerima amanahnya adalah insan, manusia. Innahu dhuluman jahula. Manusia itu kebanyakan zolum, aniaya pada diri sendiri, jahula, bodoh, naif. Tapi yang menjaga amanah agama ini dengan baik, lebih kuat daripada langit, bumi, gunung. Dan nanti, ayah bunda, biar langit runtuh, biar gunung-gunung hancur, tapi di hari itu ada naungan Allah. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang orang-orang mendapatkan 7 naungan Allah, yang dapat naungan Allah ada 7 golongan. Imam adil, anak yang tumbuh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya terpaut di masjid, mereka yang berkumpul bersaudara karena Allah. 5, 6, 7 nanti ayah bunda cari. Jadi semuanya runtuh, semuanya hancur, ada yang selamat. Yang selamat adalah mereka yang jaga agama ini. Dapat naungan Allah. Allah lindungi. Wala yas'alu hamimun hamimah. Dan di hari itu, seorang sahabat nggak bisa tahu lagi kondisi sahabatnya yang lain. Dalam Al-Quran ini ada istilah buat sahabat adalah sohib. Wa ma sahibukum bimajnun. Ada sohib, sahabat. Ada pendamping, namanya qarin. Ada hamim. Hamim ini adalah sahabat akrab. Jadi kalau ada sadiqun hamim, sahabat yang amat akrab. Allah gambarkan bahwa sahabat yang begitu akrab aja udah nggak ngebayangin gimana kondisinya. Tapi nanti dari 7 golongan tuh ada tuh yang disebut sama Rasulullah SAW. 2 orang yang bersahabat, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah. Nah, dalilnya juga bahwa al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqun. Orang-orang yang akrab di hari itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa persaudaraannya masih terus-menerus. Di hari kiamat dia bersaudara. Enggak ngelihat saudaranya di sorga, dia cariin. Jadi ini buat persaudaraan yang berbasis biasanya dalam urusan dunia doang, ayah bunda. Tapi kalau persaudaraannya karena Allah, karena akhirat, insya Allah selama-lamanya. Mana tuh persaudaraan berbasiskan dunia? Ayah bunda sudah tahu tuh. Biasanya orang ngumpul kalau kita punya jabatan, kalau kita punya harta, dan terlalu banyak orang yang nyesek hidupnya, begitu dia nggak ngejabat, dia undang mantan anak buahnya, pada nggak ada yang datang. Sama, banyak orang yang ngomong dulu aja, ketika gue punya banyak tuh teman. Sekarang begitu nggak ada, pada nggak ada yang datang. Nah itu persaudaraan karena dunia. Nah ini mudah-mudahan kita bersaudara karena Allah.
Jadi persaudaraan karena Allah tuh aman. Persaudaraan karena Allah tuh abadi, langgeng sampai hari kiamat, sampai surga Allah Subhanahu wa taala terus akan berlangsung. Nah, karena itu cari ya sahabat yang sejati, yang beriman. La tusahib illa mu'minan, kata Rasulullah. Jangan gaul, jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Nyarinya di mana tuh, Usbab? Nyarinya sahabat tuh di masjid. Kalau sholat subuh rajin, kelihatan berjamaah, bersahabat tuh. Orang beriman. Karena orang munafik susah bangun waktu sholat subuh sama sholat isya. Nyarinya di mana, Usbab? Di taklim, di tempat taklim. Nyari sahabat-sahabat beriman. Nyarinya di mana lagi, Usbab? Saat lagi iktikaf, ngelihat kalau ada orang sholatnya nikmat banget, bersahabat sama dia. Bacaan Qurannya betah, bersahabat. Kalau ngangkat tangan doa, dia nangis, bersahabatlah sama dia. Tewis Usbab gaul sama sesama muslim muslimah banyak juga tuh Usbab mengecewakan. Nah, kita udah belajar ya Bunda dalam surah Al-Kahfi, bersahabat dengan orang mukmin juga disuruh sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' minhum ahadan abada. Udah tahu kan ayatnya ya Bunda? Surah Al-Kahfi sudah kita lawati. Rasul aja dalam bergaul dengan para sahabat-sahabat yang mulia disuruh sabar sama Allah. Wasbir nafsaka. Sabarkan jiwamu Muhammad. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi. Bersama orang-orang yang kalau doa tuh pada Allah nikmat banget di waktu pagi, petang, siang, malam. Yuriduna wajahu. Yang mereka harap cuma ridhonya Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan berpaling nyari sahabat yang lain. Turidu zinatul hayatid dunya. Hanya gara-gara urusan dunia, kau tinggalkan sahabat-sahabat yang solihin ini. Jangan. Turidu zinatul hayatid dunya, wala tuti' minhum ahadan abada. Dan nggak usah engkau mentaati orang-orang yang kepengen dunia. Nggak usah. Ini bersahabat bersama orang yang soleh, soleha, nah, sabarkan. Buat hatimu jadi betah. Mudah-mudahan nanti Allah kekalkan persahabatan kita ayah bunda dunia sampai akhirat sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, Ustaz, dirahmati Allah, diberkahi Allah. Barakallahu fiik. Bermanfaat bagi kami. Masih ayah love you because Allah, ayah dan bunda semuanya, persahabatan, mudah-mudahan persahabatan karena Allah semua, insya Allah ya. I love you, Umi dan teman. Kalau nggak ketemu aja kangen banget tiap hari ya, pengen denger. Bu Eni nggak kedengaran suaranya, ntar ada WA tuh. Eni kemana ya? Nah, tapi kalau kemana tuh orangnya tuh nggak ada lagi tuh. Ada. Baiklah, mudah-mudahan ini adalah penutup di hari ini pelajaran yang amat sangat berharga. Yuk cari sahabat, yang sahabat kita akan sampai nanti ke surganya Allah dan akan saling memberikan syafaatnya nanti ya di yaumil akhir insya Allah ya. Baik, dan persahabatan kita karena Allah dan persahabatan kita karena Al-Quran, insya Allah Allah mudahkan terus ikatan persahabatan ini, tali persahabatan ini insya Allah mudah-mudahan kekal abadi sampai kita semua di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita
murojaah dari ayat karena masih 559, murojaahnya dari ayat 1 sampai 10. Oke? Ya, Taus basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat semuanya, ayah dan bunda, jika nanti belum menemukan aku di surganya Allah, tolong berikan syafaat untuk para sahabatku semua agar aku enggak bersama Umi jika Umi Sama Umi aku di surga ayah bunda cari aku berikan syafaat tolong saya jika tidak melihat. saling mendoakan kita Mohon maaf bila saya sampai bertemu lagi besok sahabatku semuanya. Love you because Allah. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, semoga Umi selalu sehat selalu dan berkah untuk dunia dan akhirat. Ya ayah-ayah dan bunda-bunda, terima kasih. I love you. Love you.